Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazna sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wajannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ainin amma ba'du. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan keluarga besar FKM Solo Raya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah berkenankan kita semuanya untuk dapat berkumpul, bermuajahah, bermajlis, duduk di salah satu majelis di antara majelis ilmu, taman di antara taman surga. Semoga semua yang kita usahakan pada pagi hari ini setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi kafarat kesalahan dan memudahkan jalan menuju surga. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan satu ayat yang ayat ini seharusnya menjadi motivasi terbesar kita dalam hidup, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya kau sedang dalam keadaan kadih. Kadih itu bercapek-capek, berlelah-lelah. Ila rabbika, menuju Rabbmu. Kadhan, dengan rasa capek yang sangat, dengan kelelahan yang sangat. Sampai kapan? Famulaki, sampai kamu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi kaidah dalam hidup kita, bahwa hidup itu mesti capek. Hidup itu tidak mungkin kita berleha-leha. Selama kita masih di dunia, maka yang lekat dengan kata dunia itu pasti rasa capek dan rasa lelah. Ya, makanya kemarin ada yang viral di TikTok, ya, ketika Aldi Tahir diwawancarai oleh TV One, ya, Bang Aldi apa nggak bingung, ya, nyalek dari dua partai, ya, PBB sama Perindo, ya. Kemudian jawabannya Bang Aldi Tahir apa? Loh, emang mbaknya nggak bingung? Kita itu di dunia semuanya bingung, mbak. Kalau nggak bingung, ya nanti di surga. Ini betul nih omongannya ini, walaupun agak menggelitik, ya. Selama kita di dunia ini masih dalam keadaan bingung, masih dalam keadaan capek, lelah, ya, habis-habisan, ya, kita ini dalam keadaan butuh pertolongan Allah selalu, karena memang kita ini ya masih di dunia. Laqad khalaqnal insana fi kabad, kata Allah dalam surah Al-Balad itu. Manusia itu diciptakan oleh kami dalam keadaan, dalam kondisi bermasalah, dalam keadaan terus bertemu dengan masalah, kabad, ya. Sehingga kemudian kalau kita tahu kaidah ini, maka
kita dapat memahami bahwa ya kelelahan ini akan selesai, rasa capek ini, rasa bingung ini akan selesai. Kapan selesainya? Selesainya nanti, bukan di dunia tapi di surga. Ya. Maka selama kita ini masih di dunia berarti masih capek. Selama kita ini masih di dunia berarti masih lelah. Selama kita ini masih di dunia berarti masih bingung dan masih pusing. Bagi Anda seorang ayah, ya masih capek terus harus keluar rumah mencari ma'isyah yang halal di bidangnya masing-masing. Bagi Anda seorang ibu, ya masih capek ngurus urusan rumah, mendidik anak, kemudian mengurus rumah dengan segala piranti-pirantinya. Bagi Anda seorang anak, ya Anda masih capek dan berlelah-lelah untuk membahagiakan dan berbakti kepada orang tua Anda. Setiap kita ini pasti merasakan lelah, ya, pasti merasakan capek. Tidak usah kita, orang-orang beriman, orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah juga lelah. Ya, kalau kita ini lelah mengharapkan keridhaan Allah, mereka pun lelah. Ya. Dalam memusuhi agama ini mereka lelah. Makanya Allah katakan kan dalam surah An-Nisa ayat ke-104 itu, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kamu merasa sakit, kalau kamu merasa capek, kalau kamu merasa lelah, sesungguhnya mereka juga sakit, mereka juga lelah, mereka juga capek. Sebagaimana kamu lelah, sebagaimana kamu sakit, sebagaimana kamu capek. Ya. Bedanya kita dengan orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala, yang tidak taat syariat Allah Subhanahu wa taala, bedanya watarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu meminta, kamu memohon kepada Allah keridhaannya, mereka tidak memohon keridhaan Allah, tidak mengharap ridhonya Allah. Capek, orang maksiat itu capek, ya, memikirkan gimana agar maksiatnya nggak ketahuan orang. Modal, maksiat itu modal. Di Solo ini saya berjumpa dengan seorang jamaah, masya Allah, jamaah ini ya jamaah baru hijrah ini, tapi masya Allah perubahannya sudah sangat cepat sekali. Karena beliau ini dulu di masa kelamnya, beliau ini seorang peminum khamr edik hadir. Mungkin sebagian sudah tahu cerita ini ya. Jadi satu pekan itu dia bisa habis 1 kerat hadir. 1 kerat itu 20 botol. Satu botolnya harga 1,5 sampai 2,5 juta. Ya. Dan masya Allah, ya, nggak bisa kalau nggak minum. Kalau nggak minum pusing dia. Ya, kan keliru ini. Kaidahnya sudah berubah ya. Kalau kita minum pusing kan. Kalau dia nggak minum pusing, Pak. Ya. Sampai saking dia ini, saking ediknya, saking candunya sama khamr ini, sampai istrinya sendiri untuk mencegah dia minum banyak-banyak, di atas meja makannya disediakan 3 botol, jatah untuk 1 pekan. Jatah untuk 1 pekan. Sampai benar-benar ya. Ya, sampai kemudian orang ini suatu hari dapat kabar gembira. Istrinya wanita karir, terus izin kepada suaminya, Pak, besok 1 pekan ada acara seminar di luar negeri, saya harus pergi ke Singapura atau ke Malaysia, saya lupa. Kemudian akhirnya istrinya pergi, suaminya merasa aman, ya, merasa aman apa? Merasa aman, wah bisa pesta khamr ini. Langsung kemudian dia nelpon teman-teman halakoh khamrnya, ya. Kemudian dia bilang, bro, ayo kita pesta bro, istriku tidak ada di rumah, kita sewa villa di Bandung, kita minum semingguan, ya, ada waktu seminggu untuk kita foya-foya. Akhirnya hadirin beli beberapa kerat khamr, hidupnya cuma untuk minum khamr aja hari-hari itu. Baru 3 hari jalan habis sekian banyak botol, ya. Kemudian istrinya nelpon dari luar negeri, Pak, ini ternyata acaranya cuma 3 hari, besok saya sudah pulang. Kedandapan dia hadirin, bingung, wah ini gimana ini, ya.
kita harus segera pulang ini. Nanti kalau istri saya ketahuan istri saya, wah bisa bahaya berat ini. Nanti saya tidak boleh minum khamr selamanya. Sampai akhirnya pulang hari ini. Pulang dalam keadaan fly, dalam keadaan bingung, dalam keadaan masih tidak sadar, setengah sadar. Dia nyetir hadirin, masuk tol Bandung Jakarta, di tengah tol, masya Allah, Allah kasih peringatan dia, setengah tubuhnya tidak bergerak hadirin, stroke mendadak, karena kebanyakan khamr, otaknya rusak hadirin. Akhirnya hampir dia nabrak pembatas tol. Untung temennya sampingnya yang juga setengah sadar itu masih bisa ambil kendali, kemudian dia berhasil berhenti secara mendadak, dan satu mobil itu selamat. Bedanya teman-temannya 3 atau 4 orang itu dalam keadaan sehat, si fulan ini stroke hadir, setengah tubuhnya tidak bisa berfungsi sampai 1,5 tahun. Semua dokter ahli dikerahkan sampai akhirnya 1,5 tahun kemudian dia bisa sembuh secara total. Bahkan ketika beliau itu nyeritakan ke saya, itu saya juga tidak menduga kalau dia pernah stroke 1,5 tahun. Jadi, semua tubuhnya normal, tidak ada satupun yang tidak berfungsi. Dikembalikan sama Allah. Setelah dikembalikan itu dia merasa ini peringatan dari Allah. Allah memberikan saya kesempatan hidup sekali lagi. Ya. Kemudian dia berusaha meninggalkan khamr secara total. Dia hijrah ke Solo hadir. Hijrah ke Solo, masya Allah. Dia hijrah itu dalam rangka menghindari khamr. Karena kalau masih bau khamr itu saya masih tergoda untuk minum katanya. Sampai hari ini saya masih tergoda. Makanya saya harus pergi cari lingkungan baru. Sudah tepat ini orang ini. Ya. Jadi dia harus pindah rumah, harus pindah rumah. Padahal kerjaannya itu di Jakarta. Terus gimana? Saya pakai orang, Ustaz. Saya membayar orang untuk ngurus pekerjaan saya. Saya tidak berani ke Jakarta. Karena setiap saya ke Jakarta, saya ketemu teman-teman saya, atau teman-teman saya tahu kalau saya ke Jakarta, langsung Ustaz ditelepon biasanya, dan saya pasti tergoda. Kalau sudah dia ngirimin botol khamr itu Ustaz, saya tergoda katanya. Jadi bukan soal bau lagi, soal melihat bentuk botol itu dia tergoda hadir. Coba anda bayangkan. Ya, saya pernah Ustaz merasa aman berangkat ke Jakarta pas Ramadan. Saya kira kalau Ramadan aman. Setelah iftar, teman saya jam 5 ngubungi, bro, sudah lama tidak ketemu, yuk iftar bareng, iftar jama'i hadir. Ya, bukber yuk, bukber. Berangkat bukber di sebuah restoran, ternyata habis bukber teman-teman ternyata sangu khamr Ustaz katanya. Dan saya minum lagi. Masya Allah. Maksud saya cerita ini apa, Din? Maksud saya cerita ini ada pelajaran penting bahwa ketika bermaksiat itu ya capek, Din. Bermaksiat itu ya biayanya besar. Ya, melanggar syariat itu juga melelahkan. Laha maka sabat wa alaiha maktasabat, kan gitu ayatnya. Laha maka sabat, laha maka sabat, baginya lah apa yang mereka usahakan, apa yang dia usahakan dari amal solih, ya, wa alaiha maktasabat, dan untuknya lah balasan keburukan dari setiap maksiat yang dilakukan. Kenapa kok dalam ayat laha makasabat di akhir surah Al-Baqarah itu, laha makasabat wa alaiha maktasabat, itu kok kata kerjanya dibedakan sama Allah? Yang satu pakai kata kasabat, yang diusahakan, bagi dia pahala amalan solih yang diusahakan, wa alaiha, dan baginya dosa atau balasan murka Allah bagi yang ia usahakan. Yang satu pakai kata kasabat, yang satu pakai kata iktasabat, padahal artinya sama-sama berusaha. Kenapa yang satu pakai kasabat, yang satu pakai iktasabat? Kata para ulama tafsir, mereka mengatakan Allah bedakan kata kerjanya, yang satu kasabat, yang satu iktasabat, itu untuk menunjukkan bahwa bermaksiat itu lebih sulit dan lebih jelimet daripada capeknya kita berbuat taat. Makanya kalau taat katanya cuman kasabat saja. Kalau maksiat, mengusahakan maksiat, pakai kata iktasabat. Kan agak sulit tuh ngomongnya, ya. Lebih gampang mana? Kasabat atau iktasabat? Lebih gampang kasabat, kan? Allah ingin ngasih tahu bahwa dua-duanya lelah, dua-duanya capek,
dua-duanya butuh modal, tapi modal untuk taat itu lebih menggembirakan balasannya daripada untuk maksiat. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, kata Allah. Bedanya sama-sama capek, sama-sama lelah. Kalau kamu lelah masih mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah. Kalau mereka lelah tidak mengharapkan apa-apa, hanya mengharapkan kesenangan sementara. Gitu ya. Maka berbuat baik itu lelahnya pasti akan hilang, pahalanya dan balasannya akan kekal abadi. Ya, berbuat maksiat, ya, rasa senangnya pasti akan hilang, azabnya akan kekal abadi. Ya, maka pada kesempatan kali ini kita harus tahu dulu konsep ini, hadirin, bahwa ya selama kita hidup di dunia ini ya kita ini capek, tidak ada yang tidak capek. Ya, para istri, para ummahat juga harus tahu, yang ada di sisi kanan saya ini orang-orang capek semua, orang-orang boros semua, ini wajahnya kelihatan ya, orang-orang stres semua. Tapi alhamdulillah stresnya ngurus umat itu, ya, stresnya mikirkan dakwah, stresnya mikirkan kaderisasi dai, stresnya mikirkan kemanusiaan, stresnya mikirkan bagaimana agar Islam dan Al-Quran ini membumi di bumi Nusantara. Masya Allah ya. Dan para ayah dan para abah yang ada di sebelah kanan saya ini juga Anda harus melihat, istri Anda tidak sempat dandan, istri Anda penampilannya begitu-begitu saja, itu juga karena stres ya. Iya, stres ya. Stres dalam taat itu berpahala. Makanya kemudian para ulama mengatakan, dan ini quote yang sangat indah, kata para ulama apa? Ibadah yang paling panjang yang tidak ada batasan waktunya adalah ibadah dalam rumah tangga. Semua syariat itu ada batas waktunya ya. Sholat itu 5 waktu, puasa itu Ramadan dari subuh sampai maghrib, zakat itu 1 haul baru kemudian bayar zakat ya. Tapi kalau menikah ini sepanjang hayat, masyru'ul hayat, program sepanjang hidup ya. Berumah tangga ini pahala tok ya, pahala tok. Yang para suami ngelihat istrinya ya di rumah pakai dasternya bolong-bolong, terus mambu kecap, mambu berambang ya, tidak sempat dandan, Anda bersyukur sambil kemudian melihat istri Anda tersenyum dan kemudian ada sedikit rasa sabar dalam hati kita ya, maka itu semua berubah jadi pahala ya. Ibu-ibu yang ditinggal terus sama suaminya, tidak pernah di rumah sekali saja, kemudian langsung berbaring di atas kasur ketiduran, tidak sempat ngajak jalan-jalan, liburan, sudah capek ini dan itu. Maka ketika Anda bersyukur dengan nikmat suami yang solih dan muslih seperti itu, sedikit ada rasa sabar dalam hati kita, maka itu semuanya berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, kalau mau ideal jalan-jalan setiap hari, piknik kayak yang di Instagram itu ya, buat reels ya, itu tidak di dunia, itu di surga ya. Imam Ahmad pernah didatangi muridnya, kemudian muridnya bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam ya, kapan istirahatnya seorang mukmin itu, wahai Imam? Jawaban Imam Ahmad apa? Istirahatnya seorang mukmin nanti ketika kakinya sudah menginjakkan surga. Artinya kalau belum sampai surga ya, berarti belum istirahat, istirahatnya nanti. Maka semboyan ini yang harusnya selalu ada dalam setiap jiwa dan setiap diri seorang aktivis dan istri para aktivis. Apa? Capek-capek dulu nggak apa-apa, istirahatnya nanti di surga ya. Capek-capek dulu nggak apa-apa, istirahatnya di surga. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah, ini yang harus menjadi mentality seorang mukmin ya. Dan berikutnya yang harus kita pikirkan, gimana ini agar jalan kita masuk surga ini mulus gitu ya, agar jalannya ini tiada hambatan,
apa yang harus kita usahakan agar kita ini bisa istirahat, bisa kumpul dalam keadaan yang lebih elegan, yang lebih baik dan lebih nyaman nanti di surga ini. Caranya gimana ya? Para ulama itu selalu mengatakan kalau kita ini mau tahu satu tujuan, kalau kita itu pingin sampai ke satu tujuan, maka hal pertama yang harus kita pikirkan bukan kendaraannya dulu. Yang harus kita pikirkan bukan jalannya dulu. Karena jalan, kendaraan, bekal itu tidak terlalu berarti kalau kita tidak pernah tahu dari mana kita berasal. Jenengan mau ke Jakarta, kalau jenengan tidak sadar bahwa ini adalah Solo, ya, maka akan sulit sampai ke Jakarta. Kenapa? Anda tidak bisa ngukur jalan. Solo Jakarta berapa? Kita tidak sadar bahwa kita di Solo. Kita tidak bisa ngukur bekal, ya, karena kita tidak tahu kalau posisi kita ini di Solo. GPS kita ini error, ya, kotanya nggak ada, ya, sehingga kemudian sinyalnya juga hilang. Kita tidak tahu posisinya di mana. Tahu tujuan, tapi tidak tahu asal muasal, itu menyebabkan seseorang akhirnya apa? Tidak mungkin sampai kepada tujuan. Ya, Anda tidak sadar kalau ini Solo, mau ke Jakarta. Akhirnya Anda naik bis arah ya Surabaya, ya, arah Surabaya, karena anda ngira Anda ada di Banyuwangi, ya, sampai tidak sampai. Kalaupun sampai pasti terlambat, ya, dan pasti terseok-seok, ya, pasti paling belakang karena tidak terukur, karena kita tidak tahu asal muasal kita. Maka kaidah bahwa kalau seseorang itu ingin sampai ke tujuan, sampai ke tempat peristirahatannya, sampai ke tempat yang membuat kita tidak capek-capek dan tidak bingung, pusing-pusing tadi, maka kaidahnya kalau seseorang ingin sampai tujuan, maka dia harus tahu dari mana dia berasal, ya. Maka ilmu tentang asal muasal kita ini harus kita kuatkan, ya, harus kita kuatkan. Untuk apa Allah menciptakan kita, itu harus kita ulang kembali. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus tahu bahwa ketika kita ini diciptakan Allah, semua ciptaan Allah itu semuanya ada skenarionya, ya, ada tujuannya, ya. Maka kalau ingin lihat satu tujuan dan sampai kepada satu tujuan itu, kita lihat dulu dari mana kita berasal dan untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi hadirin dimuliakan Allah, kalau kita ingin sampai tujuan, kita lihat dulu kita ini apa, ya, dan kita ini dari mana. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran, kita ini dulu, ya, hanya setetes air yang sangat hina, yang kemudian setetes air itu bertemu dengan, ya, sel telur, yang kemudian terjadi pembuahan di situ, di dalam sebuah ruang yang sangat kokoh, fi qararim makin, ya, di tempat yang sangat kokoh bernama rahim. Jadi kita ini dulu hanya air mani, spermatozoa, bertemu sel telur, kemudian berkembang menjadi segumpal darah, kemudian berkembang lagi menjadi segumpal daging, daging itu mengeras menjadi tulang, tulang itu kemudian dengan daging yang lain dibalut, akhirnya jadilah seonggok janin yang kemudian pada hari ke-120 ditiupkan ruh ke dalamnya. Maka kata para ulama fikih, kalau ada seorang ibu mengandung anaknya dan kemudian anaknya ini tidak sampai 4 bulan kemudian terjadi keguguran, ya, maka darah yang keluar setelah keluar janinnya yang belum sempurna itu, ya, darahnya tidak dihitung sebagai darah nifas, tapi darah apa? Istihadhah. Kenapa? Karena belum sampai tertiup ruh ke dalamnya, karena belum jadi nafs, ya. Tapi setelah 4 bulan 120 hari kok keguguran, maka setelah itu apa? Jadi darah nifas, ya, darah nifas. Artinya tidak boleh sholat dulu sampai darah nifasnya berhenti, ya. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah. Kita itu dulu cuman jasad yang ada di perut ibu kita.
kemudian Allah tiupkan ruh ke dalamnya, dan ketika ruh ini tertiup ke dalam tubuh kita masing-masing, maka jadilah kita ini satu makhluk Allah yang bisa bergerak-gerak. Ruh itu kalau bahasa kitanya nyawa gitu, atau bahasa anak indinya jiwa gitu ya, ya jiwa. Makanya ada kopi apa tuh, kopi janji jiwa, itu kopinya Cah Senja itu ya, ya anak-anak senja. Jadi ada di dalam istilah kita ini apa, nyawa ketika bertemu jasad, ya, ruh ketika bertemu raga, jadi di jiwa raga. Dan jiwa raga ini di dalam Al-Quran dibahas sangat lengkap, sangat lengkap, ya. Jiwa raga itu sering disebut dalam Al-Quran dengan istilah nafs, ya, nafs. Makanya ketika kita harus tahu nih asal muasal kita ini. Jadi kita ini sekarang, anak-anak kita ini, kemudian semua yang ada di ruangan ini, semuanya adalah gabungan dari dua unsur. Satu jasad, dua ruh, gabung di perut ibu kita atas takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tertulis di Lauhil Mahfuz, ya. Ruh sama jasad gabung, jriyat gabung. Istilah Al-Qur'annya namanya nafs, ya, nafs. Ruh dibahas Allah di surah ke-7 ayat 172, jasad dibahas Allah di surah Al-Mu'minun 23 ayat 12 sampai ayat 14, ya. Proses dari daging, dari darah, daging, tulang, kemudian jadi makhluk yang sempurna, punya telinga, punya hidung, punya mata, ini dibahas Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Mu'minun tadi 12 sampai 14. Kemudian proses kita, ruh dari mulai dikumpulkan sama Allah, kemudian ditanya sama Allah, wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Allah mempersaksikan para ruh dikumpulkan semua. Kita ini dulu pernah dikumpulkan sama Allah. Kemudian ditanya, alastu bi rabbikum, apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah Rabb kalian? Maka semua ruh berkata, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi kau adalah Rabb kami. Akhirnya ruh sama jasad ini kumpul, ya. Lah ketika kumpul jadi satu makhluk Allah yang baru, namanya nafs, hadirin. Namanya nafs. Ini piye? Oh, pakai itu. Ya. Ini gimana? Ya. Nah, ini tak gambarkan. Mungkin kita lah ya. Nah, tulis-tulisannya. Bismillah. Jadi ada namanya ruh. Ini ada namanya jasad. Jasad ini nampak jasad. Ruh yang tidak nampak. Nyawa kita itu ruh, ya. Ruh. Ruh nanti buka 172. Jasad buka ayatnya 23, 12 sampai 14. Ruh sama jasad kalau sudah gabung jadi satu makhluk baru, namanya nafs. Nafsun, ya. Ini khusus dibicarakan Allah di surah 7 sampai 10. Ya. Wa nafsi wa ma sawwa, dan demi jiwa raga dan apa yang telah Allah sempurnakan untuknya. Sawwa itu artinya menyempurnakan. Sesuatu yang disempurnakan itu berarti dari beberapa unsur. Nah, ini dari dua unsur disempurnakan jadi ini. Nafs ini, ya, hadirin dimuliakan Allah. Nafs ini dibicarakan khusus sama Allah, saking pentingnya perkara ini. Makanya dalam Al-Quran itu surat yang paling banyak sumpahnya itu surah 91. Coba cari surat lain atau potongan ayat lain yang ada sumpahnya tidak sebanyak sumpah di surah Asy-Syams ini. Sumpah di surah Asy-Syams ini sampai 11 sumpah, hadirin. 11 sumpah. Cari yang lain, tidak ada 11 sumpah. Banyak sekali sumpah yang Allah sebutkan sebelum Allah menyebutkan isi sumpah. Surah Ad-Duha itu ada sumpah juga, tapi cuma 2 sumpah. Wad-duha
wal laili idza saja. Surah Al-Fajr itu juga ada sumpahnya, wal fajri walayalin ashar wasyaf'i wal watr. Ya, ada beberapa sumpah berurutan untuk menyebutkan isi sumpah. Loh, maksudnya apa Ustaz? Semakin banyak sumpahnya, semakin penting isi sumpah. Seperti kalau saya bersumpah, itu kan kalau kita bersumpah, maka intinya kan kita ingin menekankan isi sumpah kan? Wallahi demi Allah, bapak-bapak Dewan Syuro 5 menit lagi akan datang ke majelis ini. Saya mengatakan sumpah di awal untuk meyakinkan Anda bahwa benar-benar akan datang. Ya, harus ada sumpah untuk meyakinkan isi sumpah. Allah mengawali ayat-ayatnya dengan sumpah itu dalam rangka menjelaskan kepada kita bahwa isi sumpahnya sesuatu yang penting banget. Ya, dan kita harus percaya. Wadduha, wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi malam yang sudah gelap gulita. Isi sumpahnya ayat ketiganya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak akan pernah meninggalkanmu wahai Muhammad, dan tidak akan pernah menganggapmu gila. Itu ayat ketiga. Ya, isi sumpahnya Pak, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, diawali 2 sumpah dulu untuk menguatkan isi sumpah. Ya, surah Ad-Duha itu rangkaian ayat yang turun karena Pak, Rasulullah mulai bingung dan mulai stres karena wahyu putus 6 bulan. Jadi Rasulullah itu pernah ada dalam satu keadaan 6 bulan tidak nerima wahyu, lost kontak. Ya, ya sama kayak kita. Kalau seharian WhatsApp down itu kan bingung kan kita. Wah, piye iki ya. Ya. Atau mungkin ibu-ibu suaminya keluar kota kemudian ngirim WA kok centang 1. Kan rodok gelisah itu, ya. Iki HP ini ngendi, apa pulsane entek, apa ndak ada sinyal atau gimana gitu ya. Nah, Rasulullah pernah dalam kondisi seperti itu 6 bulan. Sampai para sahabat udah tanya, ya Rasulullah apa wahyu berikutnya? Tidak ada yang tahu. Ya, Rasulullah juga tidak bisa jawab. Rasulullah naik ke atas gunung, siapa tahu wahyu turun di atas gunung, turun lagi tidak dapat. Sampai akhirnya hal itu dilihat, perilaku itu dilihat sama orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Ummu Jamil yang merupakan istrinya Abu Lahab itu berkata, ayadhabu syaitonuk ya Muhammad, apa setanmu sudah pergi darimu wahai Muhammad? Setan itu maksudnya malaikat Jibril apa udah tidak ngasih kamu wahyu? Kok kamu bingung kayak gitu? 6 bulan hari. Kemudian turun surah Ad-Duha, menyejukkan dan melegakan hatinya Nabi Muhammad. Wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja, demi malam yang telah gelap gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh benar-benar Rabbmu tidak akan pernah meninggalkanmu wahai Muhammad. Rabbmu ada selalu bersamamu. Ya. Jadi isi sumpah itu penting. Nah, di surah Asy-Syams ini sumpahnya sampai 11 sumpah, menunjukkan bahwa isi sumpahnya penting. Jenengan hitung tuh, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, sampai wa nafsi wa ma sawaha, itu 11 sumpah. Kemudian isi sumpahnya apa? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah jadi nafs yang disempurnakan, Allah katakan apa? Dan Allah ilhamkan kepada nafs 2 kecondongan, kecondongan fujur dan kecondongan takwa. Takwa dan fujur, ya. Jadi kecondongan kita ketika sudah jadi nafs seperti sekarang ini antara 2 saja. Kalau enggak takwa, fujur. Kalau enggak maksiat, taat, ya. Antara 2 situ saja. Kalau enggak langkah-langkah menuju surga, ya langkah-langkah menuju neraka. Sudah antara itu saja. Ya, jadi antara 2 saja hidup kita ini, kecondongan bermaksiat sama kecondongan untuk
taat. Kemudian ya, apa lanjutan ayatnya? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, sukses, berhasil masuk surga. Kalau sudah ada kata aflah ini berarti ujungnya surga. Surah Al-Mu'minun ayat 1. Qad aflahal mu'minun. Ayat 10-nya apa? Ulaika humul warisun. Mereka adalah para pewaris. Pewaris apa? Pewaris surga. Ya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang berhasil membersihkan nafsnya. Jiwa raganya bersih. Bersih dari apa? Dosa. Tapi lihat ayat berikutnya, wa qad khaba. Sungguh celaka, bangkrut, sengsara orang-orang yang mengotori nafsnya. Ini kotor, dosanya banyak, lebih dominan daripada pahalanya. Ya. Rangkaian ayat 91 surah 91 7 sampai 10 ini harus kita perhatikan. Karena ini berarti pesan paling penting dalam Al-Qur'an. Karena sumpahnya saja 11 kali. Sumpahnya 11 kali. Allah tanpa bersumpah sekalipun, kemudian Allah berfirman, kita percaya enggak? Percaya, dan wajib percaya, wajib beriman. Apalagi kalau pakai sumpah. Berarti ini pesan yang sangat mendalam. Ini jadi kaidah hidup kita, ya, bahwa hidup ini antara dua, langkah-langkah menuju surga, takwa, atau langkah-langkah menuju neraka. 50-50 hadirin. Peluang masuk surga sama peluang masuk neraka ini 50% 50%. Ya. Karena Allah hanya kasih dua kecondongan ini. Ya. 50% 50%. Ya. Jadi hidup kita ini, hidup kita setiap detiknya ini antara pahala sama neraka. Tidak ada posisi stuck gitu, tidak ada. Diem, jenengan diem dari tadi itu ya antara pahala sama dosa. Yang diemnya menyimak ilmu, nyatet gitu ya, dapat pahala. Apa yang diemnya delok ijam terus ya Ustaz lumayan juga wis telat ngisine suwe. Nah, ngerasane Ustaz nah ini dapat dosa. Ketoknya meneng-meneng. Ada yang dari tadi nganggut-manggut, itu ya antara dua. Manggut-manggut paham ya, sama manggut-manggut enggak, menutup aib. Aslinya ra paham tapi gini-gini juga. Tapi dua-duanya pahala. Yang satu pahala paham ilmu, yang satu paham pahala apa? Pahala menutup aib. Menutup aib itu kan ibadah, ya kan? Kan kata Rasul, man satara ala muslimin, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya dunia akhirat kan. Dan dia nanti di hari kiamat. Nah, kalau dengan menutupi aib diri sendiri itu juga ibadah, kata Imam Al-Ghazali, karena diri kita ini juga seorang muslim. Jadi jenengan kalau di majelis ilmu, tips dari saya, paham ra paham, mantuk ya. Karena berpahala, ibadah semuanya ya. Nah, ini hari ini muliakan Allah ya. Jadi kita ini antara dua ini. Jadi, kalau nggak masuk surga, masuk neraka. Peluangnya sama-sama 50%. Ya, sama-sama 50%. Ya, masuk surga ya berarti harus dominan. Takwanya ya raketang 51% lah. Ya. Maksiatnya 49%, nek takwanya 51% masih surga. Loh, dalilnya apa Ustaz? Dalilnya itu orang tukang maksiat yang bunuh 99 orang itu, kemudian datang ke ahli ibadahnya bilang tidak ada tobat buat kamu, dibunuh sekalian kan, jadi lengkap 100. Kemudian dia datang ke seorang alim, sampai di tempat alim, ada enggak pintu tobat buat saya? Ada, pintu tobat Allah terbuka kapan saja buat kamu. Akhirnya dia bertobat. Dia belum sempat melakukan satu amal soleh, dia baru bertobat. Ketika bertobat, hapuskan semua dosanya, hapus semua dosanya, 0. Kemudian dia belum melakukan amal ibadah, dia baru berusaha berhijrah kan, belum sempat ngaji hadirin, belum sempat beramal soleh, hanya baru OTW pengajian, kemudian meninggal di jalan, pahalanya sudah dapat setengah, ya kan? Setengah sama 0 banyak mana? Setengah. Masuk surga nggak? Masuk surga kan akhirnya. Ya. Jadi ini antara ini hadirin. Ya.
Jadi nek kita ini gak pati soleh itu ya tetap mikirkan inilah gitu kira-kira ya. Jangan sampai kemudian dosanya lebih besar daripada pahalanya. Karena hidup kita itu hanya ini saja, berkutat di sini hadirin. Ya. Ini istilahnya kuat sekali dalam Al-Qur'an. Coba ya kita ambil ini. Takwa itu selalu mengingatkan seseorang kepada akhirat. Fujur itu selalu mengingatkan orang kepada dunia. Di dalam Al-Quran, kata akhirat itu diulang Allah 115 kali. Kata dunia diulang Allah 115 kali. Takwa itu selalu yang mengingatkan motivasi malaikat, al-malaikah. Fujur yang selalu menggoda kita untuk fujur itu syaiton, asy-syaiton. Syaiton dalam Al-Quran diulang Allah 88 kali, malaikat 88 kali hadir. Apakah ini sebuah kebetulan angka-angka ini? Enggak hadir ya. Jurnal yang paling sempurna di alam semesta ini ya Quran. Kata-katanya dihitung betul sama Allah, huruf per hurufnya diatur betul sama Allah. Ini isyarat kuat untuk kita ini hidupnya antara dua saja, langkah-langkah menuju surga atau langkah-langkah menuju neraka. Kalau kita pingin nanti tidak capek lagi, tidak pusing lagi, tidak bingung lagi, ya harus sampai ke surga. Caranya bagaimana? Caranya lihat asal muasal kita ini. Semua ada aturan mainnya. Hidup di dunia ini ada aturan mainnya. Kan Allah sendiri yang bilang, innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Dunia ini permainan. Namanya permainan kan ada skornya, ya, ada menang kalahnya, ada jurinya, ya. Kapan penjuriannya? Nanti di hari hisab. Kapan hitungannya dimulai? Ya ketika permainan itu dimulai, ya. Nah tinggal banyakkan mana nih, takwanya apa fujurnya, ya. Takwanya apa fujurnya. Nah ini hadirin muliakan Allah. Jadi yang harus kita pikirkan bersama, terutama kita ini ya sudah punya keluarga sendiri-sendiri kan ini ya, kecuali yang belum yang belum saya segera ya harus segera merencanakan gitu ya. Yang belum ini kelihatan nih ya, yang dari tadi senyum-senyum yang kayak belum banyak masalah ini ya, ya di dunia merasa tidak punya masalah itu berarti masalah itu tadi. Iya masalah. Jadi harus benar-benar menghadapi masalah, ya berkeluarga lah gitu ya. Jadi kita ini kan sudah punya keluarga sendiri-sendiri ya, keluarga besar FKHM, suami istri anak, Masya Allah ya. Nah ini Bu Ayu, visi kita itu jadi visi takwa gitu ya. Di setiap detik kita dalam keluarga kita ini harus menghasilkan ini, jangan ini ya, harus takwa biar persentasenya lebih banyak din. Dan baiknya Allah, amalan soleh itu kalau sudah dihimpun, ditabung, dia tidak bisa gugur din, tidak bisa hapus kecuali dengan satu kelakuan saja. Apa? Syirik kan. La in asyrokta la yahbatunna amalu. Kalau kamu syirik, hapus semua amalan solehmu. Tapi fujur ini hadin, mau banyak ditumpuk, kalau kita tobat sama Allah, belum pintu-pintu penggugur dosa yang lain, ini hapus hadin. Artinya ini permainannya memang bukan permainan biasa. Kalau dalam permainan kan kalau sudah ngegol dapat skor kan, kegolan skornya musuh tambah, tapi skornya musuh kan tidak bisa kurang kalau dalam bal-balan itu, kecuali golnya dianulir kan ya. Tapi kalau dalam permainan dunia ini yang dibuat sama Allah ini, skornya bisa nambah terus ya, dosanya bisa nambah tapi bisa dikurangi. Ini maha baiknya Allah, maha ghafurnya Allah di sini. Ini yang harus kita lihat peluang ini. Jangan kita sibuk mengumpulkan dosa terus, tidak pernah kita tobati ya, mengumpulkan pahala terus tapi kemudian apa, dosanya juga dikumpulkan ya. Akhirnya kan kita tidak tahu mana yang lebih besar pahalanya atau maksiatnya. Makanya hari ini dimuliakan Allah, barakallahu fikum ya.
Makanya para ulama itu mengatakan hidup ini di dunia ini, Ibnul Qayyim misalnya, hidup di dunia ini antara 3 saja, ya, syukur tanpa tapi, sabar tanpa henti, istighfar lagi dan lagi. Biar kita ini bisa memastikan takwa terus, ini kuncinya 3 nih. Kok lagi dikasih nikmat, jangan terlalu jumawa, ya. Tetap saja, tetap biasa saja. Karena ini semuanya nikmat ini suatu hari pasti akan habis. Maka kalau ada nikmat disyukuri saja. Disyukuri, pastikan nikmat yang Allah berikan ini selalu dalam ketaatan. Jangan membuat kita bermaksiat. Kalau lagi diuji sama Allah, ya disabari saja. Ya, pahala yang paling mudah didapatkan oleh seorang suami di dalam kehidupan rumah tangga itu pahala ketika istri ngambek, dan semua suami merasakannya. Ya, pas istri ngambek, sabar aja Pak, karena dalam kesabaran Anda dapat pahala yang tiada henti. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, unlimited pahalanya, ya. Wah, masya Allah, ya. Istri marah jangan dibalas marah, sabar, ya, sabar, ya. Masya Allah, ini ladang pahala, kan ada itu, ya. Ada wali Allah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu, ya, diuji sama Allah Pak, istrinya galak dia. Murid-muridnya sudah tahu ini wali Allah ini luar biasa, ya, ilmunya luas, muridnya banyak, dicintai umat, ya. Tapi ya Pak, aibnya satu aja, istrinya galak dia, ya. Ya kok guyumu paling seru Pak, ketoknya iya gitu, ya. Ini orang iki sing galak iki, ya. Nah, terus tadi murid-muridnya itu udah rekom, Ustadz, wahai imam, sudahlah ceraikan saja istrimu ini, ya, ya. Masih banyak calon-calon istri yang lain yang mau sama kamu. Apa kata imam ini, kata ulama ini, ya, oh saya tidak akan pernah menceraikan istriku, ya, karena bisa jadi galaknya istriku itu adalah ladang pahala buatku. Satu, yang kedua, ya, kalau saya menceraikan dia berarti saya dolim sama orang lain. Belum tentu orang lain tahan sama kegalakan dia. Wah, apa ini? Iya, ya. Jadi masya Allah, ya. Jadi disabar-sabarkan juga, ya. Kata para ulama itu apa? Hidup itu di dunia ini kalau dihitung sama hari-hari di akhirat, itu di dunia ini kayak 8 menit aja, dihitung sama para ulama. Jadi kita ini kan hidup paling 60 tahun loh. Di akhirat nanti satu harinya seperti 1000 tahun. Inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun. Ini dibandingkan hidup di dunia, kata para ulama, hidup kita di dunia ini cuma 8 menitnya akhirat. Artinya apa? Artinya kalau kita ini dikasih banyak nikmat hari ini, jangan kemaki, cuma 8 menit. Ibu-ibu kalau dikasih rizki sama Allah, suami elek-elekan kayak gini, ya, sabar Bu, cuma 8 menit, ya, disabar-sabar guys, ya, ya, 8 menit toh, gitu ya. Bapak-bapak juga sama, digalai istri, alhamdulillah ya Allah, 8 menit, bismillah, gitu ya, cuma 8 menit aja diri, ya, 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 kena kemaki siji, ya, 8 menit aja dia. Jadi antara ini saja, syukur, sabar, istighfar. Ada seorang ulama tabi'in namanya Imran bin Hittam rahimahullah. Beliau ini punya paras wajah yang pas-pasan, istrinya cantik menawan, ya, cantik menawan. Kemudian suatu hari dia bercermin, kemudian melihat, ya Allah, rupaku kok pas-pasan kayak ini, bojoku ayumen, gitu ya. Istrinya menghibur dia dan berkata, tidak apa-apa,
suamiku tidak apa-apa, insya Allah kita sama-sama masuk surga. Lu kok iso? Ya karena kamu mendapatiku bersyukur, aku mendapatimu bersabar. Ya jadi pokoknya nek sabar sama syukur insya Allah masuk surga. Tinggal yang ketiga ini loh, istighfar. Harus banyak kembali diri. Hari-hari kita ini harus lebih baik ya. Yang kemarin, yang lalu, yang sudah-sudah apa-apa itu menjadi pelajaran. Kata Imam Al-Ghazali ya, semua orang yang hadir dalam kehidupan kita ya, dan semua kejadian yang ada dalam kehidupan kita itu memberikan kita dua hal. Satu di antara dua hal. Satu kebahagiaan, dua pengalaman. Kalau tidak jadi bahagia ya jadi pengalaman. Maka masa lalu yang kelam ya, masa lalu yang kurang bagus, yang banyak kesalahannya itu jadi pengalaman. Jangan diulang lagi, segera diistighfari dan segera ditaubati. Karena kemudian setelah itu kita beranjak berusaha lebih baik lagi ya. Tidak ada yang sempurna hadir ya, tidak ada yang baik-baik saja, itu tidak ada. Yang bicara dari tadi di depan ini ya juga belum baik, masih berusaha baik, masih berusaha untuk jadi orang yang lebih solid. Sama, semua kita ini punya kesalahan ya. Yang paling tahu kesalahan kita setelah Allah itu siapa? Pasangan kita ya. Pasangan kita itu tahu betul luar dalamnya kita ya. Maka seorang istri harus memaklumi kesalahan suaminya, kemudian sama-sama beranjak kepada kebaikan. Seorang suami juga harus tahu kelemahan istrinya dan sama-sama saling melengkapi dalam kesalihan dan ketakwaan ya. Kan tidak ada pilihan, hari-hari tetap berlanjut ya. Waktu terus berkurang, masa hidup kita ini akan terus berkurang. Pilihannya hanya memperbaiki diri. Tidak ada yang sempurna di antara kita. Kalau ada kebaikan yang dilihat orang lain dari diri kita, itu bukan karena kebaikan kita ya, itu semuanya karena apa? Karena Allah Maha baik kepada kita, karena Allah menutup aib-aib kita ya. Kita ini baik di hadapan manusia itu kan bukan karena kita baik. Kita ini tidak ada yang baik. Kita baik dipuji orang, dimuliakan orang, itu bukan karena kita baik, tapi Allah yang maha sempurna menutup aib-aib kita. Tirai aib kita ditutup rapat sama Allah. Kalau manusia tahu aib kita, maka tidak ada orang mau mendekat kepada kita ya. Maka kita ini harus bersyukur dengan kondisi sekarang ini. Maka kalau ada kesalahan, ada dosa, segera diistighfari ya. Hidup ya, nikmati prosesnya saja. Kalau ada nikmat dinikmatin, kalau ada cobaan dicobain. Itu kan enak aja hidup itu kan. Kalau ada nikmat dinikmatin, kalau ada cobaan dicobain dengan penuh kesabaran gitu ya, dengan penuh kesabaran ya. Kalau dosa segera beristighfar, segera taubat ya, agar pundi-pundi ini loh, pundi-pundi yang 50-50 ini jadi lebih dominan takwanya daripada fujurnya ya, daripada fujurnya. Nah ini hari ini muliakan Allah, ini semoga jadi visi dalam keluarga kita masing-masing ya, saling menasihati dalam ketakwaan, saling mengingatkan dalam kefujuran ya. Kalau ada melakukan kefujuran, kalau melakukan kemaksiatan, saling mengingatkan ya. Seorang suami harus merendahkan egonya ya, jangan mau menang sendiri. Seorang istri juga harus tetap mengawal suaminya agar suaminya tetap dalam ketakwaan ya. Jadi saling bersinergi. Jadi sinerginya itu bukan antar ormas saja, ini sinergi dalam rumah itu penting ini ya. Sinergi dalam rumah itu penting sekali ya. Nah ini yang dimuliakan Allah, beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga ini jadi visi awal kita masuk surga bareng-bareng, gandengan sama tangan anak kita, istri kita, semuanya masuk surga. Dan semoga kumpulnya kita di sini bukan kumpul yang sekali saja, tapi kumpul yang terus menerus dalam kesalihan, dan semoga bisa kumpul lagi di surga dalam keadaan baik. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Selanjutnya kami serahkan kepada Mbak acara. Kalau mau ada tanya jawab kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.